Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari yang berbahagia ini mendapat berkah dan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Hidayah, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian fikih mawaris kita, yang mana sebelumnya hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum pembagian harta warisan. Nah, pada pagi hari ini bagaimana teknis pembagiannya dan apa urgensi kita membagi harta warisan tersebut, yang mana pada saat ini Bapak Ibu banyak sekali kaum muslimin bertahun-tahun hartanya belum dibagikan, dan itu bisa beberapa sebab. Pertama, sebab utama bisa jadi karena tidak paham hukumnya. Yang kedua, bisa jadi kalau ikut cara ketentuan syarak sedikit dapatnya. Yang ketiga, terjadinya konflik di antara saudara. Mungkin selama orang tua ini hidup, mungkin sakit dia yang merawat anak perempuan. Lalu pas mau dibagi kan bagian laki-laki 2 kali lipat. Masa abang 2 kali lipat? Kan saya yang menjaga ayah merawatnya, kenapa saya sedikit? Nah kan gitu. Akhirnya terjadi konflik. Dan yang berikutnya yang paling sering terjadi adalah bisa jadi harta yang ditinggalkan itu rumahlah satu-satunya, ibunya masih di sana, sehingga khawatir kalau dibagi ibunya takut tinggal di mana nanti. Nah, kan gitu Pak. Padahal Bapak Ibu, kalaulah anak yang ditinggalkan ini anak yang soleh dan solihah, setelah tahu bagian janganlah ibu suruh pergi, biarkan aja di situ. Jadi banyak sebab. Belum lagi nanti di antara konflik antara kakak beradik, tentu masing-masing itu ada yang menceritakan keadaan kondisi dia itu kepada orang lain. Lah orang lain ngompori lagi. Itulah membuat lambat dibagi harta warisan. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, dikarenakan masing-masing individu muslim ataupun ahli waris tersebut yang dia bayangkan hanya hartanya saja, bukan amalnya. Yang dia bayangkan, oh dapat sekian, dapat sekian. Padahal itu amal, ibadah. Sama kayak sholat. Kan kita sholat kan ada mikir untung, nanti siap sholat dapat duit berapa, kan tak ada. Itu amal juga. Nah, luar biasanya warisan ini, kita taat tapi dapat harta. Warisan itu luar biasanya, kita taat tapi dapat harta. Taat kita terhadap hukum Allah, lalu kita bagilah harta tadi sesuai ketentuan Allah. Setelah kita melakukan sesuai ketentuan Allah, itu taat namanya. Lalu dapat bagian, dapat harta. Nah itu luar biasanya. Kadang orang tak membayangkan ke situ, tapi yang dibayangkan adalah hal-hal yang lain yang di luar dari ketentuan syarak. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka di sini pada pagi hari ini kita mencoba, walaupun nanti Bapak Ibu tidak bisa melihat angka-angkanya, tapi bisa mendengar angka-angkanya, sebagaimana teknis pembagian harta warisan.
Dan tadi sudah kami sebutkan apa urgensinya di sini kalau kita melaksanakan ketentuan warisan ini, karena membicarakan bagian-bagian harta warisan ada di surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Lalu ketentuan yang akan didapat atau hadiah yang akan diperoleh ketika kita melaksanakan itu ada di ayat 13. Kami akan bacakan ayat 13, kemudian kalau tidak melaksanakan ada di ayat 14 hukumannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullahi. Demikian itu adalah hukum Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wa zalikal fawzul azim. Demikian itu adalah kemenangan yang besar. Jadi kalau kita laksanakan hukum Allah tadi, membagi harta warisan, misalnya ahli warisnya anak laki-laki dan perempuan, anak perempuan ridho dia karena itu ketentuan Allah, bagian laki-laki 2 kali lipat, sekalipun selama orang tua sakit dia yang merawatnya karena abangnya ada di negeri yang mana, dia ada dekat orang tuanya, dia ridho, dan itu dia anggap apa? Wajar kan, karena dia yang nampak ayahnya sakit, dia yang mengurus, bagian dari birru walidain, ketaatannya kepada kedua orang tua, berbakti, maka hadiahnya bukan tanggung-tanggung, Pak. Masuk surga, kekal di dalamnya. Kira-kira kalau kita ditetapkan, misalnya ada malaikat datang malam-malam ke rumah, Pak, kata malaikat, Bapak nanti meninggal masuk surga. Serius? Iya serius. Tapi kalau ada orang yang membayar, mana Bapak pilih? Ada orang membayar 3 miliar daripada masuk surga, Bapak pilih mana? Kira-kira Bapak yang sekarang ini pilih mana, Pak? 3 miliar atau masuk surga? Serius nih, Bu? Alhamdulillah, Masya Allah. Masuk surga. Itu contoh, Pak. Itu tak mungkin ada memang malaikat itu, tapi itulah harus yang kita bayangkan. Kadang kan orang rela berdebat di materi atau di biaya, di uang, padahal itu bisa menyebabkan dia masuk neraka. Tapi kalau dia ridho, dapat. Ridho, dia ridho, tetap dapat. Kalau tak ridho, harta orang yang dia makan, walaupun harta orang lain itu saudaranya sendiri. Tapi efeknya apa? Dia sudah mengganti surga tadi dengan beberapa rupiah. Dan itu menunjukkan betapa rendahnya daya pikir kita, daya iman kita. Nah ini tadi hadiahnya Bapak Ibu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dimasukkan dalam surga, kekal di dalamnya. Artinya tak akan keluar-keluar lagi dari situ. Udah masuk surga, selama-lama ya Pak. Udah dapat kaplingan kita di situ. Tidak ngontrak di surga itu. Kalau ngontrak kan ada masanya. Ya, ini selama-lamanya. Nah, tapi kalau kita terserah Ustaz tuh masuk surga atau apa, saya tak mau, harta harus banyak. Ini dia hukuman nomor 14 nih. Tapi siapa yang tidak mau taat, wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, menentang hukum-hukumnya, yudkhilhu naran khalidan fiha, dia akan masuk neraka, kekal pula di dalamnya. Walahu azabun muhin, dan dia akan mendapatkan siksaan yang menghinakan dia. Jadi Bapak Ibu, warisan itu tadi saya sampaikan taat dapat harta, tapi kalau silap sedikit, khilaf kita, ingin dapat lebih banyak, berusaha merekayasa agar kita dapat lebih banyak, hati-hati. Mungkin amalan lain ada, sholat 5 waktu tak pernah tinggal, sholat malam terus menerus, sedekah, hampir setiap masjid di Pekanbaru ini ada nama kita untuk sedekah. Misalnya nih Pak, misal. Terus silaturahmi rutin, tapi kesalahan kita satu ini misalnya kesalahannya, itu berbahaya. Pas meninggal orang tua, membagi harta, kita tak mau kalah. Saya harus sekian karena saya anak paling tua, kan itu Pak. Kan ada gitu. Saya harus sekian
Karena saya anak perempuan satu-satunya, kan gitu. Ada. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Hati-hati. Kita bukan hanya seputar harta itu, tapi efeknya nanti di akhirat. Setelah sampai di sini Bapak Ibu setuju dibagi harta warisan? Setuju ya? Bisa nanti sebentar lagi kita bagi? Oke. Bapak Ibu yang makan Allah SWT. Nah itu dampak ketika kita tak mau. Alhamdulillah dengan mendengar ayat ini akhirnya kita setuju untuk dibagi harta warisan. Bagaimana teknisnya? Teknis pertama Bapak Ibu, tentukan dulu mana-mana saja harta yang mau dibagikan. Jadi sebagaimana yang disebutkan kemarin pertemuan kita, harta warisan adalah harta yang ditinggal mati pemiliknya. Kalau masih hidup jangan dibagi, ya kan? Udah duit mereknya, ini untuk anak paling tua, tanah-tanah tadi. Bapak masih hidup, pas bapak mau ke ladang, kok ada pula anak paling tua sini? Nah, jangan. Itu menyuruh orang tua meninggal namanya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana? Dicari tahu dulu mana saja aset yang ditinggalkan. Yang jelas itu memang milik dari yang meninggal dunia. Mungkin ada tanahnya, ada rumah petaknya, ada kendaraan yang ditinggalkan, bisa jadi ada uang simpanan, ada juga emas yang disimpan, ada hutang orang ke dia. Itu semuanya dihitung. Jadi yang dihitung itu harta-harta yang besar. Kalau warisan yang kecil-kecil tidak. Piring, itu tidak hitung loh. Piring, tempat tidur itu bukan Pak, tak usah dihitung. Ya kan, lemari bapak tuh ada pancing kesayangannya, itu tak usah dihitung. Karena itu tidak disebut tirkah. Tirkah itu apa? Harta peninggalan. Jadi yang dihitung itu besar, tanah, mobil yang ditinggalkan, uang. Nah setelah tahu, sekalipun dia berbentuk aset tanah atau rumah tadi, semuanya kita konversikan dengan uang rupiah atau uang. Kita nilai semua dengan uang. Karena yang bisa dibagi itu adalah ketika dinilai dengan uang. Karena misalnya nanti ada yang dapat seperempat, kalau tidak diuangkan bingung. Ini seperempat tanah yang bagian sudut sana itu sudut sini, kan gitu Pak. Terjadi perdebatan, yang satu mau ingin sudut sini. Akhirnya sibuk-sibuk di tanah itu hari kan, tidak ada yang mau jadi dibagi. Jadi dinilai dulu semuanya dengan uang. Kita taruh semua nilai tadi totalnya 8 miliar. 8 miliar. Setelah itu baru tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah siapa-siapa saja ahli waris. Harta yang sudah dapat, terus siapa ahli warisnya? Ahli waris itu ada dua. Ada ashabul furud, nama istilah dalam fikih waris. Orang-orang yang sudah ditetapkan oleh syarak berapa bagiannya. Kemudian ada namanya zawil arham. Orang-orang yang terikat atau termasuk kategori satu keturunan dengan almarhum, tapi dari segi pendapatan dia hanya dapat sisa. Dapat sisa. Contoh gini Pak, saya meninggal dunia, saya sudah punya anak, maka anak saya terus ada istri. Istri itu adalah namanya ashabul furud, ibu lagi, ashabul furud, orang yang telah ditetapkan bagiannya. Kalau zawil arham, saudara kandung saya, zawil arham namanya. Karena sama-sama satu rahim, kan gitu ya, zawil arham. Saudara kandung, baik itu laki-laki itu perempuan, paman, itu termasuk tuh. Nah itu namanya zawil arham, ponakan Pak, itu zawil arham. Kita masuk ahli waris misalnya, ahli waris yang ditinggalkan, setelah kita lihat yang ditinggalkan istri, anak laki-laki 2, anak perempuan 3, itulah ahli warisnya. Dalam ketentuan Al-Quran, seorang istri ketika ditinggalkan suaminya karena meninggal dunia, lalu ingin dibagi hartanya, jatah istri yang ditetapkan hukum syarak, kalaulah yang meninggal ini punya anak, maka jatah istri 1/8 dari harta. Kemudian ada anak laki-laki. Anak laki-laki ini adalah sisa. Dalam istilah fikih warisnya asobah Pak. Asobah, sisa. Anak perempuan, kalau dia sendiri dapat setengah.
Kalau 2 orang atau lebih, 2/3. Tapi kalau dia bersama anak laki-laki, maka dia menjadi sisa lagi. Nanti maksudnya Ibu, ini meninggal orang tuanya, dia sendiri anak perempuan setengah tuh, saudara lain tak ada. Ternyata anak perempuan lebih dari 1, 2 orang atau lebih, 2/3. Ternyata yang meninggal dia ada anak laki-laki, karena dia bersama ada saudaranya laki-laki, berarti dia dapat sisa sama kayak laki-laki tadi. Karena sisanya anak laki-laki itu mempengaruhi bagian orang lain tuh. Jadi kalau anak laki-laki itu Bapak Ibu, istilah dalam fikih waris sisa yang menghabiskan. Nah, ini kan bapak anak laki-laki nih, itu bapak menghabiskan Pak dalam harta warisan. Kalau ada yang meninggal dunia, terus anaknya cuma laki-laki, itu tak payah bagi itu, tinggal bagi rata saja. Kalau ada 3 laki, bagi 3 dia. Nah, itu dia Pak, anak laki-laki. Kalau ada anak perempuan baru pakai matematika kita sedikit. Baik Bapak Ibu, kita ini contohnya yang meninggal itu seorang bapak-bapak, tinggallah istrinya, kemudian anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 3, berarti 5 anak yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan tadi 8 miliar. Jatah istri 1/8. 1/8 dari 8 miliar berapa Ibu? 1 miliar. Senang Ibu dapat 1 miliar? Senang Bu? Senang. Banyak tuh Bu. Kalau dibelikan es cendol bisa minum sambil berenang tuh. Ya kan? Banyak. Apa? Bisa. 1/8 berarti kan gampang. 1/8 kali 8 miliar. 8 kali 1 8. 8 bagi 8 1. Berarti 1 miliar. Mudah. Udah Pak Bu, keluarlah 1 miliar. Tinggal berapa lagi? 7 miliar. Tinggallah ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Maka dalam konsep fikih waris, misdul hazil unsayain, bagian anak laki-laki 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Pelan-pelan saya dijelaskan. 2 anak laki-laki, ini cara matematikanya Bapak Ibu, 2 anak laki-laki kali 2, karena bagian 2 kali lipat. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 3 anak perempuan, karena di 1 bagian, kali 1. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 tambah 4, 7. 7 bagi 7, karena sisanya 7 tadi, 1 miliar. Jatah anak perempuan 1 miliar, anak laki-laki 2 miliar. Senang Ibu, anak laki-laki dapat 2 miliar Bu? Harus senang, karena kalau tidak, bahaya. Ya Pak, bahaya. Nah, setelah dapat tadi Pak, istri dapat 1/8, dapat 1 miliar tadi, anak laki-laki 2 miliar, anak perempuan 1 miliar. Lalu kan ini tanah belum dijual nih, tinggal disesuaikan 2 miliar yang dapat laki-laki, aset yang mana yang pas, tinggal disesuaikan. Saya dapat 2 miliar, bisa saja tidak satu tumpuk. Oh, tanah sini harganya 1 miliar, rumah petak sana 3 pintu baru 1 miliar, berarti tambah sana 1, rumah petak 3. Anak perempuan maras ngurus rumah petak, maras ngurus tanah, ada emas yang disimpan bapaknya dulu. Untuk saya emas yang senilai 1 miliar. Kalau kurang tambah duit lagi yang disimpan. Ibunya dapat 1 miliar. Ternyata rumah itu harganya 800 juta. Berarti kurang 200 lagi kan? Tinggal cari 200 lagi ini mana aset yang mana. Oh, mobil. Mobil Pak. Mobil Innova Reborn misalnya. Karena udah second 200 juta. Ibu, rumah ini untuk ibu, tambah 1 buah mobil Innova. Udah adil Bapak Ibu? Udah. Itu contohnya, itu perumpamaan. Jadi jangan, dapat mobil mana, tapi rumah nggak ada mobil ya Bapak. Ini contoh ya. Nah, itu kira-kira teknis pembagian. Supaya lebih terasa Bapak Ibu, mungkin ada yang Bapak Ibu ingin memberikan contoh yang lain. Bisa jadi kan, bayangkan saja kita meninggal Pak, tak usah takut, karena mati itu pasti. Iya Pak ya. Yang belum pasti itu aman tak harta kita tinggal nanti itu. Nah, itu yang tak pasti. Maka kalau bisa kita membaginya dari sekarang, nah itu mudah ya.
Kan ada orang yang memang PD dia ingin meninggal dunia, maksud PD itu sudah siap meninggal, ada yang membelikan kain kafan. Itu baik. Tapi ada yang tidak dia siapkan apa? Bagaimana hartanya nanti ini? Nah, itu yang tak disiapkan kan? Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang mau boleh ditanyakan ataupun ada yang mau membagi hartanya sekarang, silakan kita ini coba. Ini hukum Bapak Ibu. Silakan Pak. Ya Bu. Bagaimana seandainya kalau seorang suami istri bekerja, suami bekerja, sementara dia tidak punya anak, dia punya anak angkat, bagaimana nanti pembagian apa itu Ustaz? Misalnya lah Ustaz. Misalnya ya. Gitu. Iya. Suami bekerja, istri bekerja, anak tak ada. Yang ada anak angkat. Nah, ini bagaimana hartanya? Nah, berarti secara hukum harta dia dianggap tidak punya ahli waris kecuali suami istri yang saling mewarisi dari keturunan. Tapi nanti ibunya ada, misalnya ibu, saudara masih ada kan? Saudara masih ada. Nah, pertama ini Bapak Ibu, baik itu ini lagi satu, baik suami bekerja atau tidak, istri bekerja atau tidak, maka ada dalam istilah fikih mewaris itu namanya syirkatu amlak. Kalau dalam pengadilan Indonesia namanya harta gonogini. Tapi dalam istilah waris namanya syirkatu amlak. Apa itu syirkatu amlak? Yaitu harta milik bersama karena mereka mendapatkan harta selama adanya ikatan pernikahan. Bisa jadi kan suaminya bekerja, istri tidak, di rumah saja. Jadi secara kasat mata seolah-olah istri ini tidak punya penghasilan. Padahal mestinya dia punya penghasilan Pak. Kenapa? Dia menjaga harta suami, ya kan? Gara dia nyimpan uang lah, terbeli emas. Gara dia mengatur uang bagus lah, sehingga bisa bangun rumah, bisa beli kendaraan dan seterusnya. Maka dalam Islam ada syirkatu amlak. Syirkatu amlak itu apa? Setelah seorang suami meninggal dunia, harta tadi bisa diparuh dua dulu atau dilihat persentasenya. Dan itu tidak baku berapa, tidak harus paruh dua ataupun ketentuan lain. Bisa saja nanti dalam hasil observasinya yang akan membagikan itu, konsultannya, oh ini harta ini Bapak Ibu, harta ini 60-40, 40%-nya tidak dibagi, itu dianggap harta istri, 60%-nya dibagi. Misalnya tadi Pak hartanya 1 miliar, berarti yang akan dibagi 600 jutanya, 400 juta dari nilai aset yang tinggal itu milik si istri. Atau 50-50, dibagi dua dulu. Karena mungkin termasuk dia bekerja, yang Ibu cerita tadi kan, harta milik itu bisa jadi kan payah membedakannya. Waktu awal, logika sedikit Ibu, waktu awal dapatlah rezeki suami, terbangunlah pondasi rumah. Itu istri yang dapat naik batu bata. Besok dapat rezeki suami lagi, terpasang kusen, pintu dan seterusnya. Pasti istri dapat terpasang atap dan seterusnya. Nah, untuk adilnya dalam fakta kehidupan suami istri di Indonesia, maka ada, dan itu adalah dalam kitab waris itu syirkatu amlak namanya. Dibagi dua dulu atau dibagi berapa gitu. Nah, setelah tadi misalnya anak tidak ada, berarti tadi pindahlah harta warisan itu, kemungkinan ahli warisnya ibu. Ibu itu dapat, kalau ini si suami istri ini tak punya anak, maka dapatnya sepertiga dari harta kita, dari harta anaknya yang meninggal. Ibu siapa? Ibu yang meninggal. Misalnya saya meninggal, ibu saya yang dapat. Ibu mertua tidak, karena itu secara keturunan tidak satu darah. Anak angkat dia tidak mendapatkan apa-apa secara hukum waris. Namun kalau nanti seandainya Bapak Ibu, seandainya tidak ada ahli waris, ibunya sudah meninggal duluan, saudaranya sudah meninggal, tinggallah mereka ini aja, tinggal dia sendiri sama anak angkat, ya kan? Hartanya tadi itu tetap kembali ke Baitul Mal namanya, ke negara. Nanti ada namanya muqasamah. Muqasamah itu apa? Partisipasi negara untuk anak angkat yang selama ini sudah bersama orang tuanya meninggal. Partisipasi namanya Bapak Ibu. Berapa takarannya dalam Islam?
Ada 6 yang terpenuhi ketika untuk diberi. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan. Itulah yang akan diberi dari harta tadi. Nah, begitu caranya, Bu. Nah, itu panjang tadi, Bu. Ya. Tapi semasa hidupnya nih ayah ini sudah berwasiat ayah ini untuk kamu semuanya nanti. Nah itu wasiatnya. Bagaimana? Ya, ternyata karena mungkin anak angkat yang baik, akhirnya orang tua ini berwasiat seluruh hartanya untukmu. Nah, wasiat itu kan pesan seorang waktu masa hidup dilaksanakan setelah meninggal dunia. Hukum wasiat terhadap harta yang berlaku sepertiganya, Pak. Jadi misalnya seluruh harta ini untukmu, saking apanya lah, sayangnya, patuhnya anak ini kan itu membuat sayang. Satu lagi, apa yang diinginkan orang tua ini ada pada anak angkat nih. Ingin pandai hafal Quran, hafal dia. Pingin dia pandai ceramah, pandai pula anak nih, ya kan? Saya pingin punya anak itu bagus di masyarakat, bagus pula di masyarakat. Sehingga kan hilang apa kita, pikiran kita yang lain terhadap harta ini untuk mula semuanya. Kalau dia berwasiat, tetap sebagaimana ketentuan dalam Islam, wasiat itu cuma sepertiga, Pak. Jadi misalnya kalau di total lah hartanya tadi itu kalau dijual dapat 3 miliar, 1 miliar inilah jatah anak angkat tadi. Itu dia, Pak. Nah, 2/3 lagi jadi warisan. Nah, itu dia, itu. Iya, Bu, silakan. Bagaimana kalau harta yang tinggal itu cuma 1-2 rumah yang ditempati oleh anak? Bagaimana cara membaginya? Ya. Jadi tetap sama. Maka di sini memang yang perlu itu sebelum harta itu yang dibagikan dipahamkan dulu secara akidah, ya kan? Karena kita kan khawatirnya, kenapa ibu nanyakan itu kan ibu khawatir nanti ketika sudah tahu kan ini takutnya saya kan gitu. Itu sebenarnya, padahal ibu paham sebenarnya caranya tadi. Jadi tetap sebagaimana yang tadi, tinggallah rumah utama satu, itulah orang tua, tempat ngumpul-ngumpul anak beranak, ya kan? Satu lagi adalah rumah ditempati oleh salah satu anak, kan gitu kadang kan? Anak yang lain punya rumah sendiri dan hasil usahanya sendiri. Meninggallah orang tua. Ini bagaimana cara baginya? Tetap sama kayak tadi, Bu. Dinilai 2 rumah itu dengan uang dulu, lalu diikuti berapa persentase masing-masing anak tadi mendapatkan. Kalau seandainya cuma anak laki-laki dan perempuan saja yang ada ahli warisnya, konsepnya tadi anak laki-laki kali 2, anak perempuan kali 1. Nah, begitu dapat hasilnya, di situ kita tambah pengertian lagi sama anak-anak, ini jatah kalian, ini niatnya mau dijual atau gimana? Belum, kami pingin itu rumah sejarah orang tua kami dulu. Kan ada gitu ya. Kami ingin rumah itu tetap ada. Berarti apa? Masing-masing anak ini berarti rela ada saham di rumah yang utama tadi, tempat dia dididik di situ, dibesarkan, susah payahnya dia dulu makan di situ. Tapi dia sudah tahu berapa persentasenya di rumah itu. Itu hanya dalam bentuk perasaan. Tapi kalau secara amalan tidak ada masalah kan, walaupun rumah itu ada sejarahnya. Tapi secara misalnya ada yang membutuhkan ingin dijual, itu nggak boleh yang lain protes. Karena itu hukum. Kan bisa dia buat sejarah baru pula. Itu sejarah orang tua dulu, sekarang jadi sejarah saya pula dibikin gitu, Pak. Gitu, Bu. Jadi tetap dibagi. Memang di awal itu, dan kita pernah mengalami beberapa kali membagi harta warisan, termasuk yang Ibu tanyakan tadi. Awal itu ya kita dakwahkan dulu perasaan dan akalnya, bahwa ini kita mengamalkan Islam, kita ingin taat kepada Allah, bukan kita ingin menghilangkan jasa orang tua, bukan kita ingin menghilangkan sejarah orang tua kita mendidik dulu, tapi ini bagian dari ketaatan. Dan inilah bukti kita berbakti kepada orang tua. Harta yang dia dapatkan, susah payah dia dulu mendapatkannya, begitu amanahnya pindah ke kita, kita mampu menggunakan hasil jerih payah orang tua tadi kepada jalan ketaatan kepada Allah.
Nah, itu dapat orang tuanya. Itulah dia kategori wa waladun sholihun yad'u lahu. Anak yang soleh mendoakannya, tidak hanya mendoain, Pak, tapi mengamalkan Islam. Itu kategori bagian ke orang tua, gitu, Bu. Jadi tetap dibagi. Jadi itu ya, dan itu udah rahasia umum, Pak, ya. Di kampung orang tua kita udah tinggal, kakak-kakak kita ada di sana. Ditambah lagi Bapak Ibu akan dilihat lain, ditengok orang, awak udah merantau di Pekanbaru, lumayan penghasilannya, kok masih nanya yang rumah kampung kan itu. Padahal ini hukum. Kita hanya bicara hukum. Seandainya ini Bu ya, kita ada rumah orang tua kita di kampung, kita sebenarnya tak ingin. Tapi karena tahu kita hukum ini harus diselesaikan, kita hanya bicara hukumnya. Begitu tahu, udah kakak, jatah saya, kan misalnya persentase sekian, ini untuk kakak di kampung, atau untuk adik yang menjaga rumah nih. Persentase ini untuk dia. Kita hanya ingin menyelesaikan apa? Hukum syaraknya. Jangan sampai rumah yang sudah diusahakan orang tua ini tidak ada nilai agama yang kita urus gitu setelah dia meninggal. Ya itu aja. Pasti rumit, karena rumitnya itu yang kita bayangkan amalannya saja, bukan kita ingin ngambil. Saya minta membagi harta warisan ini bukan untuk ngambil bawa Pekanbaru, tidak. Tapi bagaimana pertama hukum Islamnya terlaksana terhadap harta orang tua. Yang kedua, insya Allah saya dapat pahala sedekah, karena setelah tahu saya bagian kita, saya sedekah itu kakak kan gitu. Kali ini kan tak jelas. Nah gitu. Itu yang disampaikan, Bu. Agak lambek-lambek lah menjalihannya kalau kencang-kencang. Silakan, Bu. Bagaimana kalau warisannya beberapa petak sawah, tapi sebagian tergadai? Bagaimana caranya? Jadi sawah ya, sawah Bu. Sama dia. Jadi sawah itu berapa harganya, termasuk yang tadi digadaikan. Karena memang sebetulnya karena nggak ngerti hukumnya, sawah itu nggak boleh digadaikan. Secara hukum nggak boleh. Nah itu nanti bahasnya hukum pertanahan pula lagi, Pak ya. Kalau fikih muamalah itu nanti banyak deh. Pertanahan nanti lain lagi. Tapi kita anggap itu semuanya, Bu, dinilai. Yang tadi katanya digadai itu kita hitung semuanya. Berapa harga sawah itu? Di usus pasaran di kampung kita kan. Berapa petak sawah itu berapa kalau nilainya. Setelah tahu angkanya berapa, baru tengok siapa ahli waris kita tadi. Mungkin ibu, kakak beradik berapa orang, yang perempuan berapa pula laki-laki. Nah, baru dibagi nominalnya tadi. Setelah dapat, oh yang satu petak ini berdua. Kenapa? Misalnya ibu misalnya dapat 250 juta. Ada yang satu lagi saudara dapat 250 juta juga. Harga satu petak ini 500 juta misalnya ya. Berarti berdua punya. Ya kan? Nanti ada hasilnya tanah ini atau apa dikelola oleh berdua, hasilnya bisa bagi dua gitu. Begitu caranya. Yang nggadai tadi berapa uangnya? Bayarkan dulu kan gitu. Makanya konsep yang sebelumnya, sebelum harta terbagi kan dibayarkan utang dulu. Kan itu Pak, dibayarkan utang dulu, udah bersih dia, tidak ada hutang lagi, tidak ada hak orang di situ, baru dibagi. Nah, diselesaikan dulu yang tadi digadai berapa petak yang digadai tadi kan, bayarkan utangnya, ambil balik tanahnya. Karena gadai kita sekarang ini, khususnya tanah ataupun kebun, Pak, itu zalim. Saya punya, misalnya nih, saya punya kebun sawit, saya gadaikan. Malah hasilnya itu orang yang memberikan utang untuk dia pula kan. Padahal apa namanya lesennya aja, apa namanya suratnya aja yang dipegang gitu. Bukti apa? Kita tak bisa ngapa-ngapain terhadap tanah tuh, cuman bisa ngambil hasil. Jadi gimana orang bisa bayar, orang hasilnya dia yang ngambil, kan gitu. Itu makanya itu yang harus dilakukan dulu, bayar. Selesaikan utang-utang tadi, tinggallah berapa petak sawah, utangnya siapa yang bayar? Harusnya dari harta yang ditinggalkan. Ternyata uang cash tidak ada, ya kan? Maka ditalangi dulu
ditalangi dulu, begitu nanti tahu, ya kan, tahu berapa bagian kita, misalnya utang tadi, hasil penggadaian tanah tadi itu 50 juta, misalnya ibu punya uang agak banyak, biar saya bayarkan dulu, biar tanah ini full mau kita bagi nih. Nah, setelah tahu bagiannya, oh ini ada, kalau presentasinya ada 100 juta, 200 juta, 5 orang kan misalnya kakak beradik, sini store 10 juta satu orang untuk bayar yang tadi, kan gitu kita iuran. Atau dihitung itu sebagai harta warisan. Jadi gitu caranya, Bu. Jadi didatangi sama siapa digadai, nah itu dia baru udah sempurna tanah yang mau dibagi, baru bisa kita bagi. Nah, begitu kira-kira. Ya. Ini contoh, Ustaz. Saya punya 4 saudara. Ya. Sebelum orang tua saya meninggal, saya meninggal duluan. Saya punya anak. Apakah setelah itu orang tua saya meninggal, apakah anak saya mendapat warisan dari saya yang dari orang tua saya? Ya. Yang kedua, apa hukumnya orang sudah tahu hukum waris ini, tapi tidak di Ya. Ada lagi. apa hukumnya memakan harta anak Ya. itu seperti apa? Ya. Yang pertama, seandainya orang tua masih hidup tapi kita meninggal, lalu tinggallah anak-anak kita. Setelah itu baru orang tua meninggal, hartanya banyak, ada tidak bagian anak kita? Jadi Bapak Ibu, ada istilah dalam hukum waris itu namanya hijab, penghalang. Jadi karena urutannya itu ada, jadi ahli waris itu kan kalau orang tua meninggal, anak, kemudian cucu, sampai seterusnya. Jadi ketika ada anak, cucu nggak dapat. Paling yang ada nanti itu namanya tadi muqasamah, partisipasi di antara paman-pamannya ini yang sudah mendapat warisan. Ini kan dulu orang tuanya, ini kan tanggung jawab mereka nih kan, muqasamah. Mungkin dibagi sebagian harta dia itu untuk pendidikan dan seterusnya. Jadi kalau secara urutan waris ini terhalang dia. Jadi anak cucu kalau ada anak nih tidak dapat, terhalang. Nah, kemudian yang kedua, apa hukumnya ya, akibatnya orang yang sudah tahu tapi tak dibagi harta tadi, hukumnya tadi ayat 14 tadi itu namanya apa? Dia siapa yang durhaka kepada Allah Rasulnya. Durhaka itu apa maksudnya? Dia tahu nih tapi tak dilakukan, durhaka. Wa yata'adda hududahu, dan menentang hukum-hukumnya, itu menentang namanya. Kapan orang tersebut menentang? Ketika dia tahu. Saya tidak akan disebut menentang bapak kalau saya tak jumpa bapak, kan itu. Tapi begitu, oh itu bapak tua, saya tantang, kan itu namanya. Itu dia. Artinya sudah tahu dia hukumnya, maka itu jadi masuk neraka, kekal di dalamnya. Itu akibatnya itu. Satu lagi apa itu? Ya, makan harta anak yatim itu seperti, tapi ini tengok dua, dia ada modelnya kan gini. Misalnya bapak sebagai, mungkin ada ponakan ya, menjaga ponakan, tapi harta orang tuanya dan tinggal yang dikelola. Kalau istilahnya sekedarnya karena beriringan itu boleh. Tapi ini memakan harta yatim itu sampai anak yatim tak dapat, itu kayak makan bara api dia. Dia memasukkan bara api dalam tubuhnya. Kalau 10 tahun dia makan, 10 tahun itu bara api, tinggal dibakar aja lagi pas meninggal. Itu dia, kan ada tinggal dibakar aja. Atau ada yang buka panti asuhan, ada orang membantu untuk anak yatim, dia tidak sebutkan itu. Dia sita uangnya semua, dia ini kan, itu sama makan bara api. Dan tidak dikategorikan umat Rasulullah, karena Rasul dengan anak yatim itu seperti jari tengah jari telunjuk, rapat dia. Nah, kan gitu Pak. Ya. Yang mana nih Luan? Agak jauh saya kira.
Ibu-ibu ini harus menangan sedikit, Pak. Iya, silakan, Bu. Yang Oh iya iya. Jadi setelah bagi harta warisan, terus baru tahu ada ya kakak yang meninggal tadi dihitung juga. Waktu kakak itu meninggal setelah orang tua meninggal atau sebelum? Oh sebelum orang tua meninggal. Lalu kita itu namanya muqasamah, tidak ada masalah. Jadi itu tapi dia tidak termasuk presentasi atau presentase ya presentase. Berapa bagian tidak disebutkan karena itu namanya muqasamah, sukarela dari keluarga karena dia sebenarnya terhalang oleh kita, ponakan itu tadi terhalang oleh kita berilah misalnya ini tadi sampai 8 miliar kan, inilah untuk ponakan 100 juta, bisa gitu, bisa enggak apa-apa Bu. Udah dibagi baru tahu, udah bagi baru tahu. Oh gitu. Sekarang baru tahu gitu ya. Ulang lagi Bu. Ibu tak usah tanya betul lah kan. Itu udah lewat. Ya lanjutlah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdua tadi. Orang tuanya sudah meninggal, harta sudah dibagi. Nah, sebelum orang tua. Iya, termasuk anak laki-laki tadi. Iya. Nah, kemudian yang anak laki-laki ini kan punya keluarga. Iya. Punya istri, punya anak. Tahu-tahu anak yang laki-laki ini meninggal. Apakah saudara laki-lakinya punya hak juga dengan harta warisan yang ini sudah menurut yang tua ini. Oh iya iya. Tapi orang tua ke anak. Nah sudah dibagi ke anak meninggal yang kita laki. Apakah saudaranya yang lain berhak juga? Kalau secara logika itu kan haknya hak anaknya dan istrinya. Iya. Mohon. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang tua meninggal udah dibagi harta, ya sudah dapatlah masing-masing anak. Setelah dibagi harta meninggal pula salah satu anaknya tadi di antara beberapa saudara. Jadi tetap sebagaimana yang di awal pembagiannya itu, kalau ada anak itu menghalangi saudara-saudaranya yang lain mendapatkan. Berarti ponakannya kan, misalnya saya tadi meninggal, abang saya atau kakak saya itu terhalang kalau ada anak saya. Jadi secara hukum keterangan waris mereka termasuk ahli waris, tapi karena ada anak terhalang dia. Jadi tak boleh saudaranya memaksakan mengambil, kan itu yang terjadi Pak. Karena mungkin anak ini masih kecil, istri si saudara kita saudaranya tadi yang ditinggal agak lemah sedikit dalam segi komunikasi serta mempertahankan harta, di situ kesempatan kena ngambil, ini bahaya nih. Itu termasuk memakan harta dengan jalan batil. Walaupun itu punya saudaranya sendiri. Kenapa? Ini anak karena belum paham, justru dia harus membimbing ponakannya. Nah, kalau mungkin istrinya tidak ngerti, bisa jadi yang ditinggalkan itu dalam bentuk bisnis, tidak ngerti. Kita yang ngerti tidak boleh memanipulasi cara untuk memperoleh seluruhnya, tapi hanya membimbing. Ini biar saya kelola. Pokoknya hasil untuk kalian. Boleh dia mengambil sekedar upah. Berapa pasaran upah saat itu ketika ngurus itu saja Pak. Tapi kalau ingin menguasai, ingin dapat sebagian, misalnya beberapa petak tanah
atau ada rumah sewa, ini rumah sewa punya saya nih, kan saudara yang meninggal nih, kan ada gitu misalnya Pak, itu tidak boleh, dia telah menciptakan neraka di harta itu untuk diri dia, karena mengambil harta secara batil. Jadi kalau ada anak, saudara itu terhalang dia, terhalang. Saudara kandung, baik laki-laki perempuan terhalang, fokus kepada anak dan istri. Itulah harta tadi. Nah, begitu Pak. Kalau berkeras, perlu didakwahkan, perlu diruqyah. Ruqyah sama dimandikan agak 1 ember air lah. Kan itu. Apakah itu Ustaz kalau dia nafsu makan bisa kategori memakan harta rakyat? Ya, jelas itu. Sama yang cerita tadi itu termasuk. Jadi walaupun itu ponakan kita, kalau kita salah teknis mengambilnya, itu kategori makan harta anak yatim. Justru kita nih Pak, paman-paman ya kan, kalau apalagi kita ada beberapa suku tertentu, paman itu salah satu yang agak lebih diutamakan ya. Paman-paman itu kan. Maka karena dia diutamakan, maka dia harus melakukan hal yang utama juga gitu. Jangan sampai diutamakan tapi melakukan yang rendah kan itu ya. Tidak utama kan itu yang penting. Nah, dia sebagai yang diutamakan, maka pekerjaan dia atau aktivitas dia utama juga untuk ponakannya dan juga istri saudaranya yang ditinggalkan, supaya apa? Ini aman satu keluarga. Kalau secara ekonomi dia aman, kan kita tidak pusing lagi mikirkan ada ipar kita susah kan gitu, karena sudah aman. Kalau kurang ngerti dia cara mengelola harta, tinggal diarahkan. Kalau tidak mau, itu urusan dia lah. Itu ada juga model gitu kan. Pak, saudaranya mau ngurus, iparnya merasa ingin diambil hartanya kan, sangka buruk ada juga kan, banyak nih modelnya di lapangan tuh. Nah kalau itu sekedar saja sudah kita bantu secara ilmunya, dia tak mau ya dah silakanlah kan gitu. Nah gitu dia. Baik Bapak Ibu, nampak matahari tak Pak ya? Masya Allah. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sangat bersemangat dan tidak ada yang tidur. Kalau ngantuk pasti ada. Kalau tidur tak ada, insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi Allah. Mudah-mudahan harta kita terjaga, keluarga kita terjaga, dan semoga kalaupun kita nanti meninggal dunia, anak keturunan kita itu anak yang soleh-solehah yang mampu menjaga harta kita. Barangkali ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.